Ini legal gak sih aborsi di Indonesia? Kalau terakhir saya dengar untuk yang wanita di udah boleh ya? Udah boleh. Orang-orang yang terjadi sampai hamil luar nikah, tetap aborsi itu bukan solusinya. Kalau misalnya, yang bukan kesalahan dari ibunya sama sekali. Betul. Kalau sama kan dia tetap si janin ini punya untuk hidup, udah ada kan. Kalau dari Kak Novi gimana? Ya udah aborsi aja. Aborsi itu pilihan ya. Tiap orang ya balik lagi tadi saya bilang, orang itu mau aborsi silakan. Posisi saya ini kan karena waktu kecil saya melihat gaya hidup PSK, mereka aborsi terus sering aborsi, ya saya fine aja dan tetap ya udah aborsi aja gitu. Kejadian di mana waktu saya usia kelas 5 SD 11 tahun ya kurang lebih, saya juga mengalami pelecehan seksual. Ya boleh dikatakanlah seperti diperkosa. SD? 5 SD, saya belum haid. Dua orang wanita di depanku ini, Kak Sandy dan Kak Novi, dua-duanya pernah melakukan aborsi. Bener ya? Iya. Tapi setelah melakukan aborsi, outcome-nya sekarang itu berbeda. Yang satu sekarang anti aborsi, yang satu pro aborsi. Ini dua cerita yang menarik banget dan aku pengen tahu dari sudut pandang kalian. Karena di Amerika sekarang ini merupakan salah satu topik yang sangat-sangat panas dan didebatkan oleh banyak orang. Sampai demo kalau di Amerika itu orang mendukung, ayo pemerintah harus melegalkan aborsi. Demo orang-orang dan bahkan artis-artis pun speak up bahwa aborsi itu harusnya boleh. Jadi ini benar-benar menjadi perdebatan. Untuk yang pertama mungkin dari Kak Sandy dulu ya. Aku pengen tahu nih gimana sih ceritanya dulu itu sampai bisa terjadi aborsi itu gimana? Iya, jadi saya lahir itu dalam kondisi sebenarnya kalau ditarik benang merahnya, sebenarnya waktu mama saya mengandung saya, mama saya juga mau mengaborsi saya. Oh wow. Jadi pertamanya itu dulu, ya kan? Oh, oke. Jadi dengan kejadian yang saya tahu itu belakangan, ternyata itu berefek melukai ya dengan jiwa saya. Kenapa? Karena anak yang lahir dengan kondisi pernah mau diaborsi itu pasti menjadi anak yang tertolak kan. Anak yang merasa nggak berharga, ditolak gitu kan. Dan otomatis lahirnya itu punya jiwa tuh udah hancur gitu. Ditambah lagi saya waktu umur 4 tahun melihat perselingkuhan yang terjadi di orang tua saya, di papa saya gitu kan. Jadi itu tambah lagi gitu dengan akar masalah yang saya pernah diaborsi saja belum selesai. Papa mama saya terus broken home. Dan saya bertumbuh tanpa punya orang tua figur yang menjadi orang tua role model buat saya. Oh berarti dari kecil kasih orang tua itu udah nggak tulus anggapannya ya. Betul. Tapi ada efek nggak dari badan atau apa gara-gara pernah mau diaborsi tapi gagal? Nah itu puji Tuhannya kalau saya lihat hidup saya hari ini ya secara physically, walaupun menurut pengakuan mama saya itu seringkali obat-obatan itu ditenggak dan bahkan jamu-jamuan, puji Tuhan untuk secara physically-nya saya lahir normal ya, tetapi kalau secara jiwa ya tentunya hancur. Ya, terus setelah itu? Nah, jadi dampak dari masa lalu saya yang seperti itu membuat saya bertumbuh menjadi seorang remaja yang tumbuh dengan banyak kepahitan. Ya, jadi artinya saya juga mengalami satu kejadian di mana waktu saya usia kelas 5 SD 11 tahun ya kurang lebih, saya juga mengalami pelecehan seksual. Ya, boleh dikatakanlah seperti diperkosa. SD? 5 SD, saya belum haid. Gila itu di bawah umur? Betul, itu oleh pembantu laki-laki lah, ada di rumah keluarga saya. Nah jadi akhirnya saya memandang ya udah saya tuh hancur, nggak punya masa depan gitu kan. Saya waktu itu belum tahu loh kalau saya tuh anak yang pernah diaborsi ya. Di posisi hari itu cuman saya tahu oh keluarga saya bermasalah, papa mama saya pisah, papa saya nggak pernah pulang dan tidak mencintai dan mengasihi saya. Mama saya juga harus survive, berjuang, cari Tuhan dan melayani pada waktu itu sehingga saya bertumbuh mandiri. Nah akhirnya karena peristiwa-peristiwa yang tidak diketahui orang tua itu, saya mengambil kesimpulan diri sendiri dong bahwa saya udah hancur dan nggak ada masa depan. Dan akhirnya saya benar-benar terlibat dari 6 SD itu dengan free sex gitu. 6 SD mulai? 6 SD. Ya, toh saya juga 5 SD sudah kehilangan sesuatu yang menurut saya tuh kehormatan saya ya, yang saya yakinin. Dan itu kan membuat shock gitu ya di dalam batin saya dan saya takut untuk cerita dan saya memang tidak pernah ceritakan hal ini. Jadi nanti kalau sudah waktu mendekati usia 21 di momen saya bertobat baru saya cerita semua. Jadi dari 5 SD sampai 21 tahun itu tertutup. Jadi hanya saya yang tahu. Dan pergumulan saya itu berat sekali ya. Ditambah dengan free sex yang saya lakukan itu otomatis banyak terjadi di mana saya juga terlambat haid.
ya, dan beberapa kali saya ambil jalan pintas pada waktu itu dengan secara pikiran saya dan pergaulan yang rata-rata sudah melakukan aborsi, di mana teman-teman saya pun sudah ada yang beberapa kali melakukan itu, dan saya dengar-dengar hanya dengan minum minuman keras atau obat ini obat itu ya, resep-resep ini bisa kok keluar, dan ketika saya terlambat haid saya suka lakukan itu. Tapi secara besarnya gitu ya, secara usia kandungan yaitu 3 bulan bahkan di atas 3 bulan saya pernah melakukan resmi 2 kali. 2 kali aborsi? Karena waktu itu posisinya yang pertama saya ujian SMA, yang kedua itu 2 tahun setelah itu gitu, karena kondisi ketidaksiapan dan saya benci sekali sama anak yang ada di kandungan saya pukul-pukul, saya harus keluar ya, saya harus lakukan itu gitu loh. Nah itu yang membuat saya pernah melewati ya posisi-posisi di mana sebagai wanita saya juga gagal total lah boleh dikatakan di masa-masa saya, bahkan dari kecil ya kan, dari sejak di kandungan bahkan. Nah jadi saya melihat pada waktu saya mengalami Tuhan ya, ini kembali lagi kan cerita yang membuat saya tuh paling berbeda menghadapi kehidupan gitu ya, dari yang hancur, dari merasa tak berdaya, melihat masa depan tuh benar-benar suram, hancur, mana ada laki-laki mau sama saya udah banyak hal udah kotor, najis, saya pun melihat diri saya sendiri udah sampah masyarakat dan menggelikan, saya jijik loh lihat diri saya sendiri gitu ya. Tapi satu titik momennya memang saya akhirnya mau mati, 3 kali itu saya mencoba untuk bunuh diri. Wow. Jadi saya overdosis obat 2 kali, yang ketiga saya lagi mabuk, saya nyetir mobil emang niat mau nubrukin diri ke tiang listrik atau tronton gitu. Itu dalam kondisi saya pulang diskotik di subuh hari, di subuh. Ini setelah melakukan aborsi itu ya? Oh udah udah yang 2 kali resmi, yang berkali-kali yang telat-telat yang tadi saya bilang. Ya. Nah yang saya mau katakan kenapa saya jadi tidak setuju dengan aborsi gitu ya. Pertama, memang penyimpangan itu kan bukan kalau menurut saya aborsi itu bukan akar masalahnya, tapi ketidakpahaman saya tentang menjalani hidup khususnya di area seks ya. Karena kenapa orang bisa mengaborsi, karena ada hubungan seks kan. Betul. Nah saya dulu tidak paham kalau seks itu diciptakan Tuhan tuh untuk di dalam pernikahan. Karena kecewanya hati saya dan merasa kurang kasih sayang, dan saya butuh perhatian, dan image saya sebagai seorang anak remaja, perhatian itu bentuknya seks juga gitu loh. Jadinya saya dulu kalau pacaran malah pacar saya tidak cium saya, tidak peluk saya, tidak ngapa-ngapain saya justru merasa jelek gitu loh. Jangan-jangan gue jelek ya, nggak menarik ya. Makanya saya dulu pakai baju terbuka-buka gitu. Untuk supaya apa? Ya supaya laki-laki itu ngapa-ngapain saya gitu. Kalau enggak saya malah merasa tidak berharga. Itu kan satu pemikiran yang salah besar ya, karena konsep saya tentang cara pandang keberhargaan diri itu hancur. Benar. Nah akhirnya buahnya apa? Jadi saya free sex, jadi akhirnya membuahkan ya anak di dalam kandungan saya kan, dan saya tidak siap gitu loh. Oke. Nah mungkin sebelum aku lanjut kenapa nanti anti aborsi banget, cuman yang tadi kata-kata resmi itu maksudnya gimana? Jadi Indonesia ini boleh melegalkan aborsi untuk sekarang apa gimana sih? Kok bisa ada resmi gitu? Ya kalau bukan resminya dalam tanda kutip, menurut saya resmi itu kalau misalkan waktu itu kan di cara pandang saya resmi jadi anak itu kan kalau misalkan udah usianya, apalagi seperti saya 3 bulan. Padahal kan yang saya tahu sejak pembuahan aja sperma dan sel telur bertemu dan itu jadi, itu sudah ada nyawa anak itu. Jadi resmi di sini menurut konsep cara berpikir saya yang kenyataannya ternyata itu ya salah sebenarnya. Tidak ada legalitas juga yang harusnya diresmikan ya, karena ini menyangkut pembunuhan loh. Nah itu pada saat itu dibantu oleh siapa pada saat yang mengeluarkan secara resmi itu? Ya saya informasi dari teman dan saya pergi ke seorang dokter gitu. Jadi sudah di zaman saya itu waktu itu tahun 92, 94 itu udah banyak. Dan sebelum tahun itu pun saya rasa udah menjadi satu aborsi udah hal yang enggak. Dan sampai hari ini sebenarnya. Iya udah lama ya. Dan bukan terjadi hanya di usia kita remaja atau yang belum menikah. Yang sudah menikah pun kan biasa ya, kalau nggak siap ya udah aborsi aja. Bener. Dan paradigma saya saat itu pun oke aja. Memang itu satu hal yang wajar dalam kehidupan. Saya pun juga mengalami kok. Iya. Gitu. Tapi kan ada before, ada after cara pandangnya itu. Sekarang kita pindah dulu ke Kak Novi. Iya. Gimana sampai bisa pada saat itu mengaborsi itu gimana? Jadi saya mau ceritain tentang kehidupan masa lampau saya. Boleh dulu banget. Masa kecil. Ya. Jadi kan aku ini kecil ini kan dibesarkan oleh PSK. Papa mama di mana? Papa saya udah nggak ada. Dari lahir udah nggak ada? Ya, nggak tahu kemana. Mama? Kalau mama dari bayi itu pas lahir saya udah ninggalin, maksudnya kayak udah pergi ke luar kota buat kerja
Jadi dititipin di PSK? Bukan di PSK, jadi dititipin ke tante. Nah kebetulan tante ini buka karaoke. Oh gitu. Oke, terus? Terus karaoke ini kan pasti banyak wanita malam kan, PSK. Nah waktu dititipin ke tante juga nggak bisa urus dengan baik, nggak bisa ngontrol kehidupan aku. Jadi di situ ada wanita malam, ya tante nitip aja gitu. Kayak siapa kek yang bisa jaga gitu, biar nanti kalau masalah upah nanti dikasih lah gitu kan. Karena aku dijaga sama PSK, tentu lingkungan juga apapun aku lihat dong cara gaya hidup mereka, cara seks mereka gitu kan. Anak kecil udah ngeliat mereka seks di depan mata? Iya. Wow. Saya pernah dikasih nonton video dewasa waktu kecil itu umur 4 tahun. Gila. Dikasih selang 3 kali lah gitu. Wah, terus? Nah setelah itu pas gak lama itu karena saya tidur sama mereka, jadi kan satu kamar itu. Nah saya lihat itu mereka main dengan tamunya di depan saya. Gila. Itu bener-bener main lah gitu. Dengan gaya apapun saya lihat aja gitu. Nah itu dari situ. Tentu kan gaya hidup mereka saya juga lihat, termasuk juga gimana mereka hamil terus aborsi juga saya lihat. Di depan mata? Proses aborsinya tuh dilihat di depan mata? Bukan dilihat, jadi kayak dengar gitu. Oh dengernya, oke ini aku udah mau aborsi nih, tahu anaknya itu? Tahu, dengar. Jadi saya dengar kayak beberapa wanita bilang, ih gue hamil ini, mau aborsi gitu kan. Pakai obatan, kan ada obatan tuh, pakai obatan. Nah seiring waktu karena saya dibesarin oleh PSK ya, saya juga terikut gaya hidup saya. Seperti kayak karena udah tertanam dalam pikiran saya itu udah tertanam seks bebas. Jadi saya dari kecil itu umur 11-10 tahun udah gaya bebas, maksudnya hidup bebas. Mirip lah ya apanya. Iya. Terus seksnya bebas gitu kan. Jadi nggak tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang nggak benar gitu. Nah itu pas udah umur 13 atau 14 gitu ya. Nah karena udah melakukan seks, saya telat haid, telat datang bulan. Aduh saya panik dong, maksudnya kayak kok tumben telat. Nah saya tanya di situ wanita malam situ, Kak aku telat haid kenapa ya? Terus dibilang kamu haid terakhir kapan? Tanggal sekian bulan sekian. Coba deh kamu disuruh periksa dong. Nah kebetulan di situ tuh ini ada stok test pack. Nah dikasihlah test pack itu kan, dikasih test pack. Pas udah dites urin karena saya kan belum mengerti waktu itu, saya kasih tunjuk, Kak ini hasilnya. Pas dikasih hasil, wah kamu lagi isi. Bingung saya, maksudnya lagi isi apa gitu kan. Lagi hamil, maksudnya kamu udah hamil. Kaget, hah kok bisa gitu kan. Nah terus wanita PSK itu bilang sama saya, ya udah gini aja, kamu mau nggak kayak kita gitu digugurin. Nah waktu itu kayak mikirnya, aku tanya gugurin itu sakit gak sih gitu kan, efeknya gimana gitu kan, agak takut juga. Tapi karena diyakinin kayak diiming-iming, gugurin aja nanti ketahuan tante malah ini loh gitu kan, berabe gitu kan. Ya udah akhirnya coba tuh gugurin. Itu ke dokter juga? Enggak ke dokter. Pakai minuman aja? Obat, pil. Terus jadi pada saat kencing keluar semua itu? Darah, pendarahan. Kan itu kan karena belum gede ya, masih 5 minggu. Karena setelah udah test pack langsung ditanangin, digugurin. Jadi dengan cara minum obat. Itu pun 2 cara minumnya. Jadi ada pakai 2 obat, 1 diminum, 1 dimasukin lewat ini pokoknya sampai masuk lagi tuh kan. Nah di situ baru bisa ini efeknya bisa kerja. Nah pas pendarahan gitu ya udah bawa ke dokter gitu kan. Nah itu pertama kali. Oh berapa kali aborsi? Selang 2 kali lah. 2 kali juga. 1 obat, 1-nya ke dokter? Sama. Oh dua-duanya sama. Karena kan mikirnya dari situ kan kayak saya mikir
pikiran saya itu masih kayak belum kapok gitu loh. Jadi udahlah lakuin lagi gitu, seks gitu kan. Toh juga nanti hamil ada solusinya gitu kan, gak usah takut. Nah terus terjadi lagi tuh pas hamil. Nah pas terjadi lagi melakukan seks itu setahun kemudian hamil lagi. Jadi setelah aborsi melakukan lagi, setahun kemudian aborsi lagi. Aborsi lagi. Itu tuh umur 17 tahun lah. Oke. 17 tahun. Di situ tuh karena udah telat haid, ya aku mikirnya berarti datang ini terjadi lagi, hamil lagi. Nah aku tes pack lagi dong. Hamil positif. Terus aku bilang sama ini kakaknya, Kak hamil lagi Kak, mau dong obat itu gugurnya gitu kan. Ya udah dikasih sama wanita PSK situ dikasih. Tapi di situ tuh cepet udah ketahuan tante. Oh oke. Nah udah ketahuan itu pas pendarahan. Di pendarahan terus tante liatin aku kan, kayak ngecek gitu. Pas lihat, kamu kenapa? Ya aku pura-pura gak tahu aja, gak tahu pendarahan tante gitu kan. Dibawa ke dokter itu, karena dibawa ke dokter itu sama tante, jadi tante jadi tahu juga kan. Dari situlah aku kayak tapi pikiran aku tetap kayak ya udah nanti kalau hamil aborsi lagi. Oke. Orangnya sebagai setuju lah untuk aborsi gitu. Tapi sekarang udah punya anak? Sekarang udah punya anak. Oh kalau Kak Sandy ada anak juga sekarang? 3. Udah 24 tahun, 18, 15. Oh jadi setelah aborsi pun itu tetap bisa punya anak ya? Masih bisa. Ya itu namanya anugerah. Anugerah ya lah. Karena ada juga yang Iya. Oke, menarik. Nah sekarang aku balik dulu ke Kak Sandy nih. Itu sampai situ udah selesai berarti intinya ya? Udah. Oke. Kak Sandy, apa yang mengakibatkan akhirnya setelah kejadian begitu gelap di masa lalu ini melakukan aborsi juga 2 kali dan akhirnya sekarang memutuskan kayak aku pengen jadi aktivis aborsi aja deh, pokoknya aku pengen menyampaikan ke semua orang, betul, kalau bisa jangan aborsi apapun situasinya. Kenapa? Ya karena saya kenapa anti aborsi, karena saya melihat memang aborsi itu pembunuhan ya. Menurut Kak Sandy pembunuhan? Menurut saya gitu. Kenapa? Karena efek dari saya melakukan aborsi itu penyesalannya itu di batin kayak dikejar-kejar rasa bersalah loh. Jadi secara fisik saya bisa meloloskan diri pelarian dengan mengaborsi. Tapi dampak setelah saya selesai dengan masalah saya sudah mengaborsi, ternyata itu secara mental saya tuh down banget. Saya merasa hancur, saya merasa makin gak layak, saya merasa aduh udah gak bisa, manusia yang udah paling gak bisa diampunin, penjahat, dan itu lebih parah gitu efeknya. Walaupun misalnya usia kandungan di bawah 1 bulan itu tetap pembunuhan menurut Kak Sandy? Kalau menurut saya karena gini loh, sebelum kita ada dalam kandungan ibu kita sudah ada di hati dan pikiran Tuhan, dalam rancangan Tuhan. Jadi setiap janin yang ada di kandungan kita punya hak untuk hidup gitu loh. Sementara dia tuh tidak pernah bersalah. Kalaupun dia ada, itu kan karena kesalahan saya yang tidak memahami saat itu kondisinya. Saya juga tidak mengerti edukasi tentang seksual itu seperti apa. Jadi di dalam keterbatasan cara berpikir saya terhambat dengan kondisi saya juga pahit ya. Jadi pelariannya kan efeknya jadinya nggak bagus gitu ya, ke pergaulan yang buruk dan sebagainya. Dan setelah saya mengerti arti yang sesungguhnya tentang hidup di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan, saya mengalami gitu loh. Ternyata aborsi itu bukan solusi. Apapun dan alasannya. Saya kan taunya sudah nantinya gitu ya. Waduh, apapun alasannya gitu. Kenapa? Karena efeknya itu bukan ya kayak tadi Novi juga ya membahas ya, dia mengalami pendarahan. Saya juga pernah tuh kayak gitu ngalamin minum. Dan kalau sampai saat itu misalkan terjadi apa-apa juga dengan saya, berarti kan udah saya menggugurkan, bayi saya meninggal, saya juga bisa meninggal dong. Sebenarnya efek dari pendarahan itu kan kesana-sananya banyak. Atau kejadian di beberapa teman yang lain, dia mengaborsi sampai dia tidak bisa punya keturunan karena sudah terlalu sering ya kena obat-obatan dan sebagainya. Dan ada masalah di rahim. Lah itu kan sebenarnya kan, jadi aborsi itu bukan solusinya apapun alasannya gitu loh. Kenapa? Karena ternyata solusinya itu adalah, kalau solusinya saya tuh ngalamin jiwa yang kosong. Jadi efeknya ya saya free sex. Kenapa? Karena saya untuk memuaskan keinginan saya gitu ya, mencari-cari gitu sesuatu yang bisa memuaskan hasrat saya. Ternyata itu nggak solusinya. Betul. Dan waktu saya mengalami ya perjumpaan pribadi dengan Tuhan,
saya ngerti gitu namanya seks itu di hadapan Tuhan tuh kudus gitu loh, dan dilakukan dalam pernikahan, saya itu bisa loh bertobat. Dan waktu saya ketemu suami saya dulu ya, Kak Doni, saya pranikah tuh tanpa pegangan tangan loh. Dari yang sefatal dulu background saya istilahnya free sex seperti itu, bergonta-ganti puluhan pria. Tapi waktu saya kenal kasih Tuhan, saya terpuaskan dengan kasih Tuhan. Sehingga waktu saya benar-benar after saya bertobat, saya menjalin hubungan bisa tuh tanpa kissing, petting, apalagi banting dan bunting ya. Kalau dulu kan pola saya kissing, petting, banting, bunting, itu mah biasa. Udah mana mungkin sih anak muda pacaran tanpa kissing-kissing. Nah kan kalau ngobrol sama anak muda, mana mungkin kah pacaran tanpa kissing ya. Ya kan saya buktinya bisa. Betul. Berarti kan itu bukan kekuatan saya, karena saya menerima visi, pengertian, sehingga saya menerima anugerah untuk melakukan yang benar. Luar gitu biasa. loh. Oke. Gitu. Kak Novi, gimana? Kenapa akhirnya sekarang menjadi ya udah kalau orang mau aborsi ya udah aborsi aja? Kenapa? Karena gini kan, aborsi itu pilihan ya. Pilihan, mereka bisa berpikir untuk kedepannya. Contohnya kayak, oh saya nggak mau nih kedepannya nanti anak saya nggak merasakan nggak punya bapak. Atau saya nggak mau kedepannya anak saya terlantarkan karena mungkin efek ekonomi, karena efek kurang keberadaan orang tua atau kasih sayang orang tua, terus anaknya mungkin jadi berandalan lah, terus hancur-hancuran lah. Terus mungkin juga kalau dibilang bisa kan nanti anaknya diadopsi ke orang. Ya kayak dimasukin ke yatim piatu, panti asuhan. Atau enggak kasihlah ke orang yang udah nggak punya anak, udah nikah. Gimana tuh? Nah itu sebenarnya kan bisa, cuma mikir juga ke depannya, ke depan anaknya nanti setelah tahu dia dikasih, anak angkat, mentalnya gimana. Terus juga jadi seorang ibu setelah melahirkan, kalau dia punya hati nurani, sayang sama anaknya, itu juga kalau nanti anaknya kasih ke orang juga bakal dia terbatin mulu. Betul. Gitu. Sampai kalau seorang ibu terbatin mulu kan susah gitu. Selalu terpikiran, selalu kayak, duh anakku gimana ya, kangen sama anakku. Nanti kedepannya gimana ya anakku setelah tahu aku kasih dia ke orang, pikiran dia terhadap aku tuh gimana. Jadi efeknya ini ketika dipaksakan seorang anak lahir, itu bisa ngefek ke ibu dan ke anaknya, dan ini bisa berujung fatal karena jangka panjang, begitu ya Kak? Iya begitu. Tanggapan dari Kak Sandy? Kalau dari saya, hak hidup orang itu, kembali saya tidak bisa memutuskan ini artinya boleh atau nggak boleh ya, karena yang lebih berhak kan Tuhan menciptakan kita. Saya lebih kepada kita tuh bisa ada di janin ibu kita, apapun latar belakangnya, entah dia mungkin karena free sex tadi, atau karena mungkin diperkosa, atau mungkin tindakan apapun, tapi kan dia bisa ada karena Tuhan gitu loh yang mengadakan dia ya, di balik layarnya ya. Terlepas kita tadi ya, pasti saya juga secara wanita juga punya perasaan seperti Novi. Aduh kalau saya melahirkan anak saya nggak bisa urus, saya buang, bahkan ada ibu-ibu buang anaknya di tong sampah, aduh ninggalin di rumah sakit apa, itu gimana? Itu perasaan seorang ibu, kok ada ibu seperti itu loh. Saya juga memikirkan hal itu, tapi konteks saya tuh lebih kepada gini loh, hak hidup si anak sampai dia sudah ada di janin kita, itu kan benar-benar Tuhan punya rencana atas hidup dia, yang saya percaya itu. Kalau sudah ada janin dalam kandungan kita, berarti Tuhan punya rencana atas janin ini, dan dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan, tetapi Tuhan yang memberikan dia di dalam kandungan kita kan. Jadi tugas, misalkan kalau menurut saya ada orang-orang yang terjadi sampai hamil luar nikah, tetap aborsi itu bukan solusinya. Kenapa? Karena dia punya hak hidup, di mana Tuhan saja yang menciptakan manusia, memberikan dia nafas kehidupan. Kok saya cut gitu loh. Kalau diperkosa misalnya, yang bukan kesalahan dari ibunya sama sekali. Betul. Kalau diperkosa sama kan dia tetap, si janin ini punya hak untuk hidup, udah ada kan. Iya kan. Nah yang menjadi kasusnya kan bukan di aborsinya dong kalau pemerkosaan, tapi para pemerkosanya ini kan yang gimana nih caranya kita memikirkan langkah ke depan. Kok bisa terjadi orang tuh bisa liar gitu terus aja lah. Kalau misalkan dikasih izin semua, misalkan yang wanita karena diperkosa boleh menggugurkan, si mau perkosa terus nggak ada disiplin atau tindakan yang jelas, ya dia bisa seenak-enaknya aja, oh gue perkosa aja semua perempuan, toh nanti dia juga akan aborsi. Lo jerahnya tuh di mana dong? Kan si bayi tetap yang walaupun dia diperkosa, si ayah jahat ini gitu ya, istilahnya si pemerkosa kan ayah jahat lah ya, kita katakan seperti itu ya, tidak bertanggung jawab, tidak punya moralitas. Tetap kan si bayi ini kan
nggak bersalah. Istilahnya si bayinya ini loh, dalam konteksnya dia kan punya hak hidup. Dan di mana saya percayanya gini ya, kalau kita melakukan bagian kita dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dengan cara yang benar, Tuhan itu pasti punya cara gitu. Karena saya banyak melayani di lapangan orang-orang yang terbuang, yang pernah juga seperti saya buktinya mau diaborsikan, toh saya bisa pulih juga gitu kan. Jadi memang ada juga anak yang artinya terus ditinggal jadi penjahat, jadi nakal. Tetapi tetap itu kembali lagi keputusan si anaknya. Karena kan nanti tetap tanggung jawab kita, sebenarnya kita ini sedang mau mengedukasi masyarakat Indonesia ya, khususnya nih anak-anak muda, untuk kenapa kita jangan sampai ambil langkah akhirnya itu aborsi sebagai solusi. Tetap kita harus punya tanggung jawab gitu loh, tanggung jawab terhadap janin yang sudah ada ini. Ya kalau itu memang terjadi karena kesalahan kita, sebagai bentuk tanggung jawab kita, ya lahirkanlah. Karena saya juga bekerja sama dengan Rumah Ruth ya di Bandung ya. Saya juga beberapa kali antar wanita hamil di luar nikah di sana. Kenapa? Karena beban psikologi si wanita yang hamil di luar nikah ini udah berat. Ditambah dia harus disarankan untuk mengaborsi atau dia sendiri ambil keputusan mengaborsi. Sebenarnya kalau dibalikan sama seperti Novi bilang, di hati nurani Novi pun kan juga mengalami satu hal di mana dia juga struggle sebenarnya. Tapi kan kondisinya kan ya mau nggak mau itu yang terbaik gitu kan. Nah itu yang saya pikir kita bisa mensolusikan bimbingan ya terhadap mentalitas psikologi si wanita hamil luar nikah ini supaya dia sehat jiwanya. Kita bisa layani kok, kita mendengarkan, kita dampingi. Nanti jikalau dia sudah melahirkan, dia nggak usah mikir biaya pun, ada kok ya kayak lembaga yang mengcover sampai dia melahirkan tanpa harus bayar-bayar. Dia nggak usah pusing gitu loh. Selama dia hamil juga makannya sehat, diarahkan, bimbingan rohaninya ada, sampai anak lahir pun kalau dia memang tidak siap nanti dilegalitaskan bisa diadopsi seseorang, ya kan? Dan si ibu ini kan jadi punya kehidupan baru lagi nanti setelah dia memang memutuskan, oh iya saya tidak mampu mengurus anak saya, biarkanlah dia diadopsi oleh orang tua yang lebih siap. Dia kan punya kehidupan baru juga. Dan si anak ini kan biar bisa punya kesempatan juga dididik dengan jalan yang benar gitu ya, untuk dia diakui oleh orang lain sebagai anak. Dan ada banyak anak juga yang diangkat oleh orang tua yang bertanggung jawab, tentunya dengan saya yakin sebuah lembaga-lembaga wanita hamil luar nikah dalam mengadopsi anak juga lewat ujian yang banyak ya, nggak asal-asalan bisa diadopsi sembarangan. Tentunya dia akan pelajari semua ya, termasuk legalitasnya. Saya percaya anak ini juga punya kesempatan untuk diberikan kasih sayang kepada orang tua angkatnya ya, yang mengadopsi dia. Oke, kalau dari Kak Novi, dia tadi dari Kak Sandy bilang apapun yang terjadi aborsi itu bukan solusi. Kalau saya sih aborsi itu pilihan ya. Setiap orang ya, balik lagi tadi saya bilang, orang itu mau aborsi silakan. Karena kan mikir lagi gitu, mungkin di pikirannya dia ada ketakutan ke depannya gimana, jadi lebih baik aborsi. Kalau di posisi saya ini kan, karena waktu kecil saya melihat gaya hidup PSK, mereka aborsi terus sering aborsi, ya saya fine aja dan tetap ya udah aborsi aja gitu. Karena toh mereka juga dari kecil tuh dan saya udah tertanam, toh mereka juga sering aborsi gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian si cewek diperkosa sama orang, dia mengandung, tapi dia nggak mau punya anak ini karena dia juga diperkosa, dia menjadi korban di situ. Kalau dari Kak Novi gimana? Ya udah aborsi aja. Supaya maksudnya masa depan cewek itu juga kayak gitu ya? Iya, biar mungkin setelah aborsi pilihan hidup cewek itu mau gimana ya terserah dia. Yang penting mungkin aborsi, ya udah aborsi aja gitu. Oke. Sekarang di Indonesia sendiri aku penasaran, ini legal gak sih aborsi di Indonesia? Kalau terakhir saya dengar untuk yang wanita diperkosa udah boleh ya? Udah boleh. Aku juga terakhir dengarnya kayak gitu sih. Iya, sempat rame ya. Dan tetapi kalau buat saya sih sebenarnya ada kesedihan ya. Ini kan kenapa kita itu disahkan gitu ya maksudnya? Disahkan gitu ya. Kalau saya sendiri, ini saya kalau mau lanjutin ngomong tentang aborsi, sebenarnya saya bisa bener-bener haru ya. Maksudnya tentang, karena kita kan wanita yang sekarang sudah punya anak ya. Umur anak saya juga udah 24, 18, 15. Gimana ketika anak ini bertumbuh, sebenarnya diberi kesempatan, kita bisa melihat anak-anak kita menjadi pribadi yang dahsyat loh. Even dia punya mommy pernah gagal gitu ya. Saya kan gagal dulu, istilahnya saya nggak punya masa depan lah, punya bayangan punya suami yang mau menerima masa lalu saya aja nggak mungkin. Dan suami saya itu bukan pria nakal yang latar belakangnya searah dengan saya ya. Dia utara, saya selatan. Dia orang yang sangat baik-baik, tidak pernah pacaran. Ternyata Tuhan bisa sediakan loh satu figur sosok ya, suami yang tidak pernah ungkit-ungkit masa lalu saya. Dan ternyata sekarang saya punya masa depan yang cerah loh. Ya dan saya ini bisa hidup karena anugerah Tuhan. Sebenarnya mama saya udah berkali-kali mau nenggakin saya obat-obatan gitu kan.
Berarti kan ini satu bukti bahwa seorang anak yang lahir, dia ternyata punya hak hidup dan punya kesempatan untuk memperbaiki dong dari kesalahannya gitu. Karena saya sendiri kan buah dari kesalahan orang tua ya, yang sebenarnya di background orang tua saya pernah mengaborsi saya. Ternyata atas anugerah Tuhan saya lahir, saya gagal juga, saya sampai pernah mengaborsi juga. Apa yang dilakukan mama saya lakukan kan, secara konteks kan saya di luar ke sepengetahuan saya lakukan hal yang sama. Tetapi kan waktu saya mengalami kasih Tuhan, ternyata saya bisa loh diberi kesempatan, dan hidup itu anugerah, kesempatan yang saya harus hargai. Dimana ketika saya memperbaiki diri saya, si anak yang sudah hancur ini sebagai si Sandy Sujak yang hancur, dan saya mengalami kasih Tuhan, lalu saya bertobat, saya mengalami lawatan Tuhan, ternyata ada masa depan loh buat anak yang hancur seperti saya. Tapi berapa persen kemungkinan bahwa setiap anak yang lahir dari kehancuran mamanya, korban, itu bisa memiliki masa depan yang cerah seperti saya rasa kalau dalam konteksnya kasih Tuhan itu 100% semua punya. Pasti bisa, intinya kayak gitu. Pasti bisa, karena di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya makanya setiap orang itu selalu ada kesempatan untuk mendekatkan dirinya sama Tuhan. Dan memang pemahaman akan kita menjalani hidup kita dalam proses seberat apapun ya. Kalau kita nggak jalaninnya dengan benar-benar mengalami kasih Tuhan, kita nggak akan bisa. Saya pun juga kalau nggak mendapatkan pencerahan itu, saya 100% pasti hancur. Mungkin saya juga udah mati. Karena saya akan terus melakukan pola yang sama, bolak-balik, pasti bunuh diri itu akan saya lakukan. Berhenti di ketiga, kenapa? Karena saya dapat kesempatan, ya bagi saya itu favor of God, untuk saya mengalami lawatan Tuhan di tengah kondisi setengah mabuk itu ya. Saya dijamah Tuhan dan benar-benar sampai saya bisa mengampuni papa saya. Ya akar saya itu sebenarnya bukan aborsinya kan, berarti kan pengampunan itu karena saya pahit sama papa. Efeknya jadi kemana-mana. Sebenarnya wanita-wanita yang entah dalam kondisi siklus apapun mereka alami dalam proses hidupnya, mereka hanya membutuhkan kejelasan gitu bahwa tuh saya tuh dikasih Tuhan gitu loh. Kalau kita sadar kita disayang Tuhan, dikasih, sehancur apapun, termasuk tadi wanita PSK atau apa, saya banyak menyaksikan kok, mereka juga bisa mendapat kesempatan hidup masa depan yang baik loh di dalam Tuhan. Dan anak-anak yang tadinya, termasuk anak saya yang dibuang aja, saya pernah kan terintimidasi ya, sampai dalam doa saya Tuhan tuh benar-benar memberikan saya peneguhan, Sandy kamu gak usah khawatir, kamu sudah mengakui dosa kamu, aku sudah mengampuni kamu, anak kamu yang kamu buang dulu sudah bersama dengan aku. Saya lega banget, kayak merasa dibebaskan dari dosa saya yang dulu, masa lalu saya gitu ya. Dan saya yakin setiap orang punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, memperbaiki kehidupannya, dan dia berhak punya masa depan yang baik. Dan Tuhan mau semua kita punya masa depan yang terbaik memang. Sehancur apapun kita, kita punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Itu poinnya. Kak Novi, penasaran aja sih, waktu menggugurkan itu, melakukan aborsi itu, ada penyesalan gak seperti Kak Sandy tadi yang kayak tertuduh, atau ya biasa aja sih memang? Awal-awal biasa aja ya. Jadi betul kan, ya udah lakukan yang kedua, tahun depan biasa aja juga ya? Iya, biasa aja. Tapi setelah yang hamil ketiga ini, itu ada rasa kayak kasihan, mau gugurin, sayang. Terus juga udah capeknya karena pendarahan kan terus. Gugurin kan sakit banget ya. Jadi kayak aku tuh ngerasa aduh capek banget gak sih gugurin mulu gitu. Jadi yang ketiga ini dilahirin akhirnya? Dilahirkan. Tapi ini ada bapaknya atau? Sebenarnya nggak ada bapaknya. Oh, jadi sampai sekarang single parent? Iya. Oh oke. Dan akhirnya yang ketiga itu lahirnya kayak yaudahlah dilahirkan aja daripada aborsi lagi? Iya, dilahirkan aja. Karena udah capek juga kan, aku aborsi kedua kali. Jadi sebenarnya bukan bukan karena Kak Novinya nggak setuju sama konsep aborsi, tapi karena capek aja makanya nggak mau aborsi. Iya, karena capek aja. Dan itu biayanya besar nggak sih kalau mau aborsi gitu? Kalau obat gugurnya kena 1,6. Dua butir. Nah, tapi berarti Kak Novi setuju dengan pemerintah yang sekarang kayaknya akan mengesahkan yang kasus pemerkosaan boleh menggugurkan. Jadi ada kasus tertentu yang dibolehin lah, intinya kayak gitu. Iya, boleh. Kalau menurut saya pribadi setuju. Kalau misalnya tiba-tiba pas dicek di USG ternyata anak Kak Novi cacat, lebih bagus digugurkan atau dilahirkan? Misalnya gak ada tangan dua-duanya. Tapi dokter bilang ini udah gak bisa tumbuh nih tangannya nih. Tapi bisa lahir kok. Lebih pilih aborsi atau digugurkan? Ya aborsi sih. Diaborsi? Kenapa? Karena menurut saya kalau dia cacat, misalnya kayak gak punya tangan, terus dilahirkan, lebih kasihan liatnya. Lebih kasihan liatnya dia? Lebih kasihan, terus aduh gini banget gitu loh. Jadi lebih aborsi sih daripada dilahirkan. Oke. Kak Sandy? Kalau saya tetap tidak setuju, tapi saya menghargai ya akan keputusan setiap pribadi. Karena pada akhirnya kita harus sendiri ya membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan kita.
Tapi banyak kok saya lihat anak-anak yang memang lahir dengan cacat dan mereka jadi luar biasa loh. Seperti contohnya dia nggak punya tangan, dua-duanya nggak punya kaki, Nick, ya kan? Nick Vujicic itu kan jadi motivator. Ya. Dan dia menikah loh dengan istri yang cantik dan dia punya anak loh sekarang dan anaknya sehat gitu ya. Makanya saya selalu bilang, sehancur apapun kondisi fisik yang sudah mungkin dia buta, Stevie Wonder buta, dia bisa jadi penyanyi loh. Betul. Dan terakhir teman dari Indonesia yang matanya buta, dia menang di Amerika kan? Putri ya? Putri iya Aliani kan? ya kalau saya. Wah, dia bisa membawa nama harum Indonesia loh di bangsa-bangsa. Jadi saya pikir kembali, setiap janin kehidupan yang ada di kandungan seorang ibu, dia punya hak hidup. Apapun background si ibunya atau bagaimana dia bisa ada gitu loh. Tetap dia kalau dilahirkan dia punya hak hidup, dan ternyata kalau dia menjalani hidupnya nanti dia mengikuti ya proses demi prosesnya. Setiap orang yang sungguh-sungguh mendekatkan diri sama Tuhan, dia punya kehidupan yang luar biasa. Sekalipun dia lahir dengan kecacatan tubuh gitu. Ya kan? Bahkan yang cacat mental juga banyak lah, jadi seorang yang luar biasa. Dia Down syndrome, jadi guru banyak sekarang. Guru Down syndrome-nya orangnya juga punya masalah Down syndrome. Saya juga ada loh kenalan. Dia jadi sarjana loh. Down syndrome jadi sarjana dan dia jadi guru Down syndrome. Lah, itu kan berarti Tuhan sama adilnya dan Tuhan tuh mengasihi semua orang gitu loh. Selama dia udah ada gitu loh. Dan Tuhan punya rencana. Tuhan aja pencipta punya rencana. Masa gue cut rencananya Tuhan? Itu yang saya tuh tetap biar bagaimana anti aborsi. Itu. Gimana tanggapannya terhadap itu, Robi? Kembali lagi setiap orang punya putusannya, punya pilihan masing-masing. Tapi kalau saya sih tetap pilih aborsi. Karena ya gitu, satu ya saya mikir ke depannya gimana, takutnya begini begitu, jadi lebih baik ya udah sakit sekarang aja gitu. Toh juga saya aborsinya bukan belum bentuk janin gitu, belum bentuk janin, jadi masih kecil banget lah gitu, masih biji. Tapi kalau dia udah gede nih misalnya, tapi dia tangannya tetap gak ada, tetap diaborsi kan tadi? Tetap. Tapi menurut Kak Novi sendiri itu aborsi pembunuhan gak? Sebenarnya pembunuhan. Tapi ya gimana ya, mau nggak mau ya tetap harus dilakukan supaya ini ya supaya kedepannya mungkin nggak ada penyesalan, mungkin lihat anaknya benci atau dibuang gitu. Nah, memang ini nggak ada ujungnya, cuman nggak apa-apa, aku pengen ngelihat dua sudut yang berbeda aja. Tapi aku perasaan gini sih, ketika seseorang memutuskan untuk aborsi, itu ada campur tangan dari pihak kedua ketiga Kak. Misalnya kayak udah suami istri, suaminya juga harus mengiyakan baru ini boleh terjadi aborsi, atau sebenarnya dari ceweknya aja udah bilang iya tanpa orang tua tahu, tanpa siapa-siapa tahu tetap bisa dilakukan. Gimana sih sebenarnya itu? Kalau saya dulu ya sama pacar saya mau aborsinya, memang saya nggak mau anak ini hidup. Dan itu keputusan saya. Kalau kamu mau pun saya nggak mau, kan gue yang hamil gitu. Berarti waktu saat itu saya di kondisi itu ya. Berarti cewek itu memegang suara terbanyak dalam memutuskan aborsi sama enggak dong? Kalau menurut saya iya. Dan mama saya waktu itu sama papa saya tidak tahu. Kak Novi juga pasti kayak gitu ya? Iya. Nah, setuju gak kalau misalnya cowok diberikan hak yang sama atau suara yang sama kepada cewek? Jadi sebelum ini cewek mengaborsi harus ada persetujuan dari ayah kandungnya dia. Dalam artian misalnya mau terlepas dari nikah atau di luar nikah, pokoknya harus ada persetujuan dari kedua-duanya dulu baru boleh diaborsi. Ya kalau saya kan anti aborsi. Oke. Sorry, Kak Novi. Jadi nggak bisa jawab yang itu. Benar. Dia tetap nggak setuju. Benar. Kalau aku di luar nikah ya udah nggak usah persetujuan. Tapi kalau di dalam pernikahan ya harus persetujuan karena kan udah dalam ikatan kan. Oh, oke. Ya di luar nikah? Iya, tapi kalau di luar nikah ya harus nggak harus. Nggak harus. Oke. Cuma yang aku lihat gini sih. Sekarang pun ada negara-negara yang memang benar-benar ilegal banget nih aborsi. Ya. Tapi tetap terjadi. Betul. Gitu loh. Maksudnya regulasi ini sebenarnya tidak menjamin lah. Betul. Ya kan? Amerika pun ada negara bagian yang menyetujui, ada yang enggak. Tidak. Tapi yang tidak disetujui pun tetap terjadi aborsi. Iya. Menurut kalian berdua sampai kapan ini aborsi akan terjadi? Dan kalau tadi dari Kak Sandy bilang benar-benar nggak boleh nih, apa upaya supaya ini bisa dihentikan nggak aborsi ini? Gitu pertanyaanku. Ya, edukasi makanya penting ya. Kita bisa bawa seminar tentang love, sex, and dating mungkin di remaja-remaja, mulai masuk ke sekolah-sekolah, pemahaman tentang seksnya dulu. Karena kan anak-anak nggak dididik tentang seksual. Kita bicara seks itu kan bicara hal yang tabu, aib. Padahal itu kan harus diajarkan kan. Makanya sekarang banyak kan pendidikan seks usia dini. Jadi anak-anak dari sedini mungkin, dan tugas parent
parenting juga harus digalakkan ya tentunya ya, orang tua diberikan edukasi yang benar untuk mendidik anak ya, bagaimana norma-norma kesucian tubuh, tidak memperlihatkan anggota tubuh. Seperti saya mendidik anak waktu dalam kandungan pun saya bilang kamu tuh anak ilahi, anak yang kudus, kamu ada di kandungan mami karena Tuhan punya rencana. Ya kan kita karena dikasih tahu, saya ikut parenting makanya saya ngerti kan. Begitu anaknya lahir saya tidak buka baju sembarangan anak saya di depan umum. Saya katakan, nak, tubuh kamu tuh hanya milik Tuhan dan milik satu hari suami kamu kelak, karena anak saya 3 perempuan. Jadi dari lahir, dari bayi saya udah bilang tubuh kamu milik Tuhan dan milik suami kamu kelak. Tidak ada satupun pria yang bisa menjamah tubuh kamu. Wow. Hanya suami kamu. Wow. Dan itu yang terjadi juga dalam kehidupan suami saya. Suami saya dari 2 SMP karena sudah dapat visi dari Tuhan, tubuhnya itu kudus dan bukan untuk sembarangan. Dia menjaga kesucian tubuhnya. Padahal dia laki-laki loh. Wow. Tapi itu karena terima kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari pikiran-pikiran yang sesat gitu loh. Jadi suami saya dari 2 SMP juga jaga. Makanya waktu saya hadir dalam hidupnya, dia tahu masa lalu saya cukup struggle 6 bulan dia untuk menerima masa lalu saya ya. Karena jodoh dari Tuhan kok seperti ini backgroundnya kan. Tapi saya pikir-pikir Tuhan kan gak pernah ngelihat ungkit-ungkit masa lalu kita ya. Sejak kita bertobat, saya juga jaga hidup saya kan. Saya juga jaga tubuh saya. Dan ternyata kalau kita memberikan edukasi pemahaman yang benar, anak-anak muda kita tuh masih banyak kok yang mau mendengarkan nasihat, arahan yang baik. Kecuali tanda kutip ya, kalau saya dulu jiwanya kan berontak memang karena ada faktor X-nya kan, pahitan dan sebagainya, itu memang perlu pemulihan jiwa ya. Tapi kan itu juga bisa dikasih pelayanan seperti pemulihan jiwa. Anak-anak yang memang mengalami broken home, luka batin, itu kan bisa kita layani. Jadi semaksimal mungkin sebenarnya kita bekerja sama saja dengan apa yang kita bisa lakukan. Saya dari sisi pandang gereja, misalkan rohaniawan sebagai pastor ya, saya juga akan mengedukasi anak-anak muda yang Tuhan titipkan, baik yang juga saya diberikan kesempatan untuk memberikan masukan pengajaran, supaya ketika mereka sadar seperti saya, dulu saya buta akan kebenaran, tapi waktu paham kan saya jadi pelakunya juga, bisa hidup dalam kebenaran. Kenapa saya dulu membabi buta, tidak mengerti, bahkan memberontak, melawan, dan bahkan saya membenarkan sesuatu hal yang salah karena saya tidak memahami gitu. Intinya masih bisa kok kita kerjakan bersama-sama dengan tanda kutip ya. Saya juga mengasihi Novi ya, dengan paradigma Novi yang artinya masih setuju dengan aborsi. Kan saya dulu seperti dia. Ya saya juga tidak merasa dia musuh saya juga. Tapi ada bagian saya di mana saya juga bisa bersumbangsi, menginspirasi, mungkin membuka pola pikir yang mungkin Novi baru dengar hari ini ataupun sudah pernah dengar tapi tetap dengan pendiriannya. Itu kan ya memang keputusan kembali kepada pribadinya. Betul. Tapi sedapat mungkin kita menebarkan dan membawakan kabar baik dan berita kebenaran bahwa sebenarnya orang-orang yang sudah hamil luar nikah ini intinya anak-anak wanita yang sudah kehilangan keperawanan, hamil luar nikah, itu masih punya masa depan. Mereka tuh cuma takut gak ada masa depan. Intinya itu sama seperti saya dulu. Jadi untuk menutupi aib, malu, sampai ada orang tua yang nganterin anaknya sendiri untuk buang itu anak ya kan. Gue gak mau punya cucu dari gak jelas begini. Itu kan sebenarnya karena rasa keberhargaan diri yang salah kan. Mengukur keberhargaannya dari apa kata orang. Gue tuh udah, anak gue udah gak perawan, udah gagal. Aduh gimana, apalagi udah hamil luar nikah. Itu menjadi momok aib satu nama baik keluarga. Padahal kan esensinya bukan di situ gitu loh. Ya, tapi menurut Kak Seni tetap aborsi bisa hilang dari bumi ini ketika semua orang punya edukasi yang sama, pemahaman yang sama. Kalau menurut saya tetap akan ada yang melakukan. Karena dari sejak awal Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa pun, Adam dan Hawa memilih untuk melanggarnya. Jadi sebenarnya bukan salah atau benernya pilihan si orang itu ya, tapi bagian saya dan kita yang memang mau terbeban untuk menyampaikan kebenaran ini, sampaikanlah. Kembali lagi nanti keputusan kepada pribadi orangnya. Dan itu kita gak ikut campur tangan terlalu jauh ya dengan istilahnya pilihan pribadi orang tersebut ya. Tapi tetap kita punya value-nya yang kita bisa bagikan kepada masyarakat umum dan orang-orang sekeliling kita tentunya sebagai orang yang mengerti dan memahami untuk ayo yuk kita mari sama-sama jaga pergaulan kita yang anak-anak muda nih. Jangan kamu free sex, nanti ujungnya pasti ya kissing, petting, banting, bunting, ya aborsi dong ya kan. Makanya seks itu satu paket, kita kasih pendidikan seksnya. Dan untuk orang tua yang sudah misalkan menikah terus memang mau diatur ya kan, anak pertama dan kedua bedanya apa ya, berhikmat dong. Ya pakailah kondom misalkan atau apa, atur semuanya. Ada yang sistem kalender atau apa yang cocok, yang tidak ada unsur aborsinya ya kan. Dan itu kan bisa dong, kita diberikan bijaksana untuk mengatur ya, memanage gitu loh rumah tangga kita, sehingga aborsi itu tidak menjadi solusinya gitu. Oke, kalau ke Kak Novi aku balik lagi nih Kak. Kakak kan maksudnya dari tadi terserah orangnya lah mau ngapa-ngapain gitu, mau aborsi boleh mau nggak. Menurut kakak sendiri nih, aborsi itu sebenarnya wajib ada nggak sih di dunia untuk membuat dunia ini lebih baik? Atau kayak mendingan aborsi nggak boleh deh, terserah dia mau pokoknya pemerkosaan, mau anaknya cacat, pokoknya aborsi dihilangkan? Atau menurut Kak Novi aborsi itu memang seharusnya ada ini
supaya dunia ini memang lebih baik kalau ada aborsi, banyak masalah yang terselesaikan dan lain-lain. Iya, kalau menurut aku emang harus ada aborsi. Oke. Karena kembali lagi untuk biar kedepannya dia nggak terjadi sesuatu atau dia nggak, maksudnya dia bisa tenang gitu ya. Kan ada orang ya udah aborsi jadi biar tenang gitu, biar nggak biar nggak kedepannya nggak mikir masa depan anaknya kayak gimana, biar nggak mikir kehidupan anaknya gimana gitu. Oke.